Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang eksplorasi konsep mengenai refleksi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu pendidikan dan pengajaran, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Berdasarkan intisari tersebut akan kita bahas lebih lanjut mengenai 1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak. Yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Kemudian yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, yaitu merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat-sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, yaitu kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya. Kemudian pandangan diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar dan pembelajar. Yang pertama, pembelajar. Sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman seperti apapun. Baik pada era kolonialisme, saat ide-ide ini dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada masa saat ini. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional, yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia. Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu dan pengetahuan. Kemudian sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia, pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan karena ketika kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan, yaitu melalui ruang-ruang belajar, kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing tanpa harus dipaksa seragam. Sama dengan begitu banyaknya keragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi pembentukan kebudayaan dan peradaban bangsa. Demikian saya Safnidar SPD, CGP dari Angkatan 8 dari Aceh Utara. Terima kasih, salam guru penggerak.